Makasih. Yang belum kuis tuh hanya biru ya? Selain biru ada lagi nggak? Ada lagi yang belum kuis nggak ya selain biru? Nggak inget ya? Aufa sama Aisyah sakit ya? Oh, Bian tadi izin setengah harinya pagi? Oh, oke. Bapak izin absen sebentar ya. Biru ada Adi. Aisyah sakit. Fat. Aneska. Aufa juga sakit ya. Aulia. Aura. Dadan. Putri. Hael. Fazril. Fazril ada? Ada. Imam. Kania. Malia sakit? Oh sakit juga. Tadi masuk tapi pagi? Enggak, dari pagi enggak masuk Malia. Oh dari kemarin, oke. Alia? Abu? Mana Abu? Arif? Hajan tadi keluar ya? Ilyas? Azam? Muna? Naila? Ulan? Ulan datang? Oh, Bian masuk. Mufi? Sri? Ada. Tasa? Ada Tasa. Baik, alhamdulillah anak-anak. Bapak buka ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada capek ya habis ujian. Ya, bismillah. Mudah-mudahan pelajaran PAI-nya tidak membosankan ya. Kita lebih banyak diskusi sama cerita insya Allah. Baik, jadi judulnya yang sekarang peranan iman dalam penataan masyarakat ya. Jadi di pelajaran sebelumnya kalian belajar tentang rukun iman. Salah satunya yaitu beriman kepada kitabullah gitu ya. Nah, tentu iman itu ada tanda gitu ya. Kalau seandainya, kalau anak-anak masih ingat, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa iman itu ada 3. Yang satu imannya orang awam, mereka percaya gitu aja, taklid lah gitu ya. Yang kedua mutakalimin, yaitu orang-orang pandai, cendekiawan, pelajar yang kritis. Jadi mereka selalu menanyakan gitu. Kalau ada ayat, ada hadis, ada yang nggak masuk akal, mereka bertanya. Satu lagi adalah iman arifin, yaitu iman yang sesungguhnya kalau kata Imam Al-Ghazali. Yaitu cahaya yang Allah letakkan di dalam hati, sehingga dengan cahaya itu orang menjadi bisa mengenal gitu ya. Jadi arif lah, jadi bijak. Nah, tapi iman yang ada di hati itu kita nggak bisa lihat. Jadi saya nggak bisa lihat anak-anak itu imannya seberapa, intensitasnya gitu ya. Tapi kita sempat bahas kalau alam lain itu bisa lihat. Jadi alam malaikat, alam jin itu bisa melihat cahaya itu. Gitu. Kecuali manusia ya, kita nggak bisa lihat. Gitu. Makanya kalau anak-anak misalkan sholat pada tepat waktu, kadang-kadang suka ada yang ikut makmum, gitu. Jadi kalau nggak ada manusia, kadang malaikatnya ikut. Gitu. Makanya, atau kalau ada jin muslim, kadang-kadang mereka suka ikut di belakang kita, gitu. Nah, cuman karena mereka bisa lihat iman kita, kalau berantakan dia agak nggak mau jadiin kita imam, dia cari imam lain, gitu. Nah, tapi kalau manusia kan nggak bisa melihat. Kalau di Al-Quran kan waktu itu dikatakan orang-orang Arab Baduy mengatakan kami beriman. Tapi kemudian Rasulullah disuruh mengatakan bahwa kalian belum beriman, tapi kalian setelah Islam. Karena sesungguhnya iman belum masuk ke dalam hatimu, gitu kan. Nah kalau kita juga nggak ngerti nih siapa yang beriman, siapa yang tidak. Gitu. Karena kita nggak bisa lihat cahaya itu. Tapi yang kita bisa lihat adalah amal. Jadi kalau orang benar beriman akan kelihatan dari sisi amalnya. Cara dia bicara, cara dia hati-hati. Minggu lalu kita diskusi kan, ternyata kalau sama Allah itu lebih mudah urusannya. Kalau kita salah kita mohon ampun ke Allah gampang gitu. Tapi kalau sesama manusia urusannya lebih repot. Karena manusia itu kadang-kadang dendam gitu ya. Kecuali kalau kita udah minta maaf, orang itu tidak memaafkan, itu urusan dia. Karena dia kikir berarti tidak mau berlapang hati untuk memaafkan kita. Nah, yang jelas di Al-Quran dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah beriman. Tapi Allah nih yang mengatakan ya, tapi sebenarnya mereka itu tidak beriman. Gitu. Mereka hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang beriman. Gitu. Jadi terus ketika dikatakan kepada mereka, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini hanya mau melakukan perbaikan kok. Gitu. Tapi kemudian Allah mengatakan sesungguhnya mereka lah orang-orang yang merusak, tapi mereka nggak sadar. Gitu. Jadi amalannya itu merusak. Gitu. Jadi membuat manusia jadi berantem gitu. Kalau misalkan ada yang rame, akhirnya malah ngomporin, ya makin kacau situasi itu. Kalau orang beriman, misalkan ada yang berantem,
dia akan berusaha menengahi. Nah, jadi dari perbuatannya kita bisa lihat, nih kelihatannya kalau orang beriman tuh dia akan semua makhluk itu selamat dari lisannya, dari perbuatannya. Bahkan kalau orang beriman tuh nggak akan mungkin buang sampah sembarangan, merusak lingkungan. Kenapa? Karena yang namanya iman, dia tahu bahwa meskipun nggak ada CCTV, Allah lihat, gitu. Itu bedanya. Kalau iman itu kan dia meyakini bahwa Allah itu selalu melihat, gitu. Nah, jadi di sini judulnya adalah peranan iman dalam penataan masyarakat. Jadi kalau orang yang beriman, menata masyarakatnya akan beda sama orang yang nggak beriman. Produknya akan berbeda, gitu. Pola berpikirnya akan berbeda, begitu ya. Nah, jadi itu judulnya. Jadi kita ingin lihat bahwa kalau iman itu hanya sebagai individual, itu agak kurang bermanfaat, gitu. Karena iman itu untuk melakukan perubahan sebenarnya. Tapi yang dimulai dengan melakukan perubahan terhadap diri sendiri, kemudian dia memberkati lingkungan, gitu. Itu orang beriman harus begitu. Jadi dimanapun orang beriman ada, dia harus memberkahi sekelilingnya. Makanya Rasulullah itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Kalau kita sebagai orang beriman, itu semua makhluk aman dari tangan kita. Makhluk itu artinya selain manusia, tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau orang beriman meninggal, langit dan bumi semua yang ada di dalamnya menangisi. Tapi kalau orang kufur, orang kafir yang meninggal, mereka mensyukuri. Alhamdulillah udah mati orang itu, karena orang itu jadi banyak nyakitin kita, gitu ya. Tapi kalau orang beriman yang mati itu, semua makhluk itu menyedihkan, gitu, menangiskan, gitu. Nah, itu kurang lebih. Jadi peran iman harus kelihatan dalam masyarakat. Nah, kita mulai dari hadis tentang fitrah. Jadi ini sebenarnya bicara jati diri. Jadi kalau sekarang itu jati diri, siapa aku sebenarnya, apa jati diri, siapa jati diri aku, gitu ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang disebut jati diri itu adalah fitrah. Nah, kita sudah bahas di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tapi yang disebut orang tua itu baik orang tua kita langsung, lingkungan, siapapun yang mendidik kita. Makanya ketika manusia lahir itu kondisinya bersih, tapi makin dewasa makin turun. Karena mulai berantem, mulai berbohong, mulai ada keinginan, mulai nggak jujur. Nah, itu semua manusia mengalami itu. Nah, kemudian di Quran surat Ar-Rum ayat 31 ya. 30 Quran surat 30 ayat 31 ya. Kecil ya. Nanti Bapak gedein berikutnya. Maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, demikian itulah din yang kokoh. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Jadi kalau kita ingin tahu jati diri kita, siapa kita, kan caranya hanya bertaubat. Karena yang menyimpan informasi itu hanya Allah. Jadi ketika sebelum jiwa turun ke dunia, sebelum masuk ke perut ibu, itu setiap kita itu jiwanya dipanggil oleh Allah waktu itu. Kemudian di alam alastu dikasih tugasnya, fungsinya, benihnya ya, kalimat Allah namanya. Tapi kemudian kita lupa gitu. Tapi di dalam jiwa kita ada rekamannya. Hanya jiwa kita ketutup. Karena berbohong, karena mulai khawatir, itu ketutup. Nah, informasi tentang itu tape recordernya lah ya. Itu ada di dalam gitu. Itu hanya kebuka ketika kita bertobat dan berhasil bersih, maka nanti akan
kelihatan informasi siapa kita gitu. Makanya di kelas 12 Bapak menyampaikan ada 2 hari yang paling penting dalam hidup manusia. Pertama adalah hari ketika dia dilahirkan. Yang kedua adalah hari ketika dia tahu untuk apa dia dilahirkan. Gitu. 2 hal itu yang momen pentingnya. Nah Bapak mau oret-oret sedikit biar lebih mudah. Jadi ini manusia ditanam di bumi. Jadi kalau anak-anak baca Al-Quran itu kan banyak tumbuhan ya. Ada tumbuhan, ada hewan ternak, itu bukan belajar biologi, bukan belajar peternakan, bukan. Itu bicara tentang manusia sebenarnya. Ya, jadi manusia itu ketika turun di bumi itu adalah benih Allah yang ditanam. Jadi setiap kita itu adalah benih yang Allah tanam, yang ketika di bumi siapa yang kira-kira bisa menumbuhkan pohon dirinya gitu. Jadi kalau nggak salah di kelas 12 juga Bapak cerita, karena pelajarannya sedang beriman kepada hari akhir. Jadi dulu ketika Nabi Adam di sorga, kemudian dinasehati oleh syaitan, nasihatnya tipuan gitu ya. Karena Nabi Adam itu sama Allah disuruh, silakan kamu tinggal di sorga ini, ya kamu boleh memakan semua kecuali satu, jangan dekati pohon khuldi namanya. Tapi kemudian alam syaitan itu pandai menipu. Alam syaitan mengatakan Allah itu tidak mau kamu memakan itu, kecuali kalau kamu memakannya kamu tuh akan seperti malaikat dan kamu akan kekal. Jadi Nabi Adam itu bukannya melawan perintah Allah nggak makan, hanya tidak mau berpisah dengan Allah. Jadi kamu kan nggak mau misah ya dari Allah, pengen deket terus, makan itu biar kamu abadi. Padahal Allah udah bilang jangan dideketi pohon itu gitu. Cuman akhirnya diperangkap lah, akhirnya memakan. Kemudian setelah itu maka diturunkan ke dunia gitu. Itu yang ngebisiki Siti Hawa ya. Tapi pohon kuldi yang dilihat itu sebenarnya adalah disebutnya pohon tuba, pohon kebahagiaan. Itu cetak biru kalian. Jadi cetak biru kita, siapa kita, itu sudah ada di sorga, udah diliatin yang pohon kuldi itu. Ini kalau kalian tumbuh, sehat, berbuah, kalian tuh akan jadi seperti ini. Gitu. Tapi belum saatnya. Kalian itu jadi kayak dikasih gambar visi. Ini nanti kamu jadi kayak gini. Tapi untuk menumbuhkan ini kamu harus dilempar ke bumi dan ditanam. Nah kamu harus berjuang menumbuhkan itu. Cuman kan kita udah lupa dulu kayak apa juga pohonnya gitu ya. Nah jadi manusia ditanam oleh Allah di bumi itu karena ada maksud tujuan. Bahkan sebelum Nabi Adam memakan buah itu, Allah sudah bilang gini ke malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Berarti Nabi Adam itu diciptakan bukan untuk tinggal di sorga. Karena Allah dari awal udah bilang, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kata Allah. Cuman diatur peristiwanya seakan-akan kayak terpleset, makan buah, terus kemudian turun. Padahal kalau dari runutan ceritanya, Allah dari awal udah bilang, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, itu Al-Quran tuh cerita begitu, anak-anak. Jadi sebagian orang ada yang menyalahkan Nabi Adam soalnya. Gara-gara Nabi Adam nih akhirnya kita jadinya di dunia gitu. Kan kalau dia nggak makan buah itu kan kita di sorga, gitu kan. Bahkan Nabi Musa pernah menyalahkan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bilang gini ke Nabi Musa, bukankah Allah telah mengatur peristiwa 50.000 tahun sebelum menciptakan makhluk? Jadi sebelum kita diciptakan 50.000 tahun sebelumnya Allah udah bikin skenarionya. Jadi kita semua tuh udah di Lauh Mahfudz sudah ada skenarionya setiap orang. Gitu. Jadi memang betul bahwa tugas kita menyikapi skenario kehidupan yang sudah Allah desain.
Meskipun kita berusaha lari dari takdir, kita itu hanya keluar dari satu takdir ke takdir yang lain, yang itu semua sudah didesain oleh Allah. Kalau lari ke sini takdirnya ini, kalau lari ke sini takdirnya gini. Jadi manusia itu tidak akan mungkin bisa lari dari takdir. Jadi Allah itu udah bikin skenario banyak. Kamu mau pilih yang terbaik, skenario hidup kamu, atau kamu mau pilih yang terendah. Makanya Bapak bilang, manusia itu potensinya sangat luas, bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih bejat dari setan. Terus kata Allah, ya kalau kamu pilih track hidupnya yang paling buruk, ya nanti konsekuensinya kamu tanggung jawab. Gitu. Tapi sebenarnya ada track terbaik kalau kamu rajin nanya ke Allah. Gitu. Makanya kita harus sholat, baca Al-Quran, itu supaya kita mampu memilih track yang terbaik yang Allah sediakan. Karena pilihan hidup itu kan setiap fase kita akan dihadapi oleh berbagai pilihan. Nah, kalau milihnya gimana nih? Dasarnya apa gitu? Ya, kalau kita kan dipertimbangkan dulu, kemudian istiqoroh, minta ke Allah, ya Allah aku nggak tahu dari sekian pilihan ini mana yang terbaik bagi aku. Gitu. Jadi kalau orang mohon begitu, tiba-tiba jalan yang lain ditutup, bisa gitu Allah itu. Atau dikasih pemahaman, hatinya diperkuat, kayaknya lebih serp yang ini. Gitu. Makanya kan kalau istiqoroh itu artinya ada dua pilihan dalam kehidupan, kita bingung. Terus kita sholat, setelah itu besok pagi mana yang paling hatinya srek, ambil itu. Karena kalau nggak diambil, biasanya manusia rasionalnya jalan lagi. Tapi kalau itu diambil, ntar gimana kalau gini, nggak jadi lagi ngambilnya gitu. Jadi manusia itu makhluk rasional yang kadang rasionya itu belum tentu membantu. Banyak pertimbangannya, jalannya udah jelas Allah sediakan, tapi dia pertimbangannya banyak gitu. Al-Quran aja janji Allah sudah banyak sebenarnya, tapi kan manusia gimana kalau ternyata janji Allah itu terlambat rezekinya gitu kan? Gimana kalau ternyata Allah lupa atau apa dan sebagainya gitu. Jadi dia rasional, padahal Allah mah nggak pernah lupa. Nah jadi manusia ditanam sebagai benih. Setiap orang itu benih yang berbeda. Setiap orang itu akan menghasilkan buah yang berbeda. Ya, karena benihnya ini punya bakat, punya minat, punya kompetensi yang berbeda. Jadi anak-anak di sini, bakat bawaannya itu disesuaikan dengan benihnya. Jadi kalau benihnya mangga, nanti harus berbuahnya mangga. Gitu. Nah kemudian tugas kita adalah menumbuhkan pohon ini. Ini disebut kalimat Allah. Jadi setiap jiwa yang diturunkan ke dunia adalah benih yang kemudian kalau dia benar hidupnya, dia akan mengeluarkan potensi terbaiknya sebagai kalimat Allah. Berbuah dia. Ini pohon yang dulu dilihat waktu di sorga. Cuman kita udah lupa. Kemudian rekamannya juga ada di jiwa, tapi kita udah tertutup. Nah proses tobat akan membuka tentang who am I. Tapi tobat itu dimulai dari mengidentifikasi apa-apa yang Allah mudahkan di setiap orang. Kenapa takdir saya beda dengan takdir dia? Kenapa saya lahirnya di Indonesia? Kenapa? Itu semuanya clue sebenarnya tentang siapa kita. Cuman manusia seringkali, kenapa ya aku nggak lahirnya di sana gitu kan? Itu yang membuat manusia jadi nggak pernah ketemu jati dirinya, gitu. Karena dia seakan-akan rumput tetangga lebih hijau. Kalau yang dia sendiri kadang-kadang malah mengecilkan hidupnya, aku mah apalah, aku mah hanya. Padahal enggak, setiap manusia itu berharga di sisi Allah. Terus Bapak gambar jiwanya tapi pakai Casper ya. The friendly ghost. Jadi anggaplah ini jiwa, ya. Kan ini jasad nih, di dalamnya ada jiwa. Ya. Jadi jiwa kita itu disebutnya terombang-ambing. Manusia itu memang basicnya terombang-ambing. Disebutnya lawamah, gitu. Kadang benar, kadang ngaco, gitu ya. Kadang ingat, kadang lupa, gitu. Jadi jiwanya itu kadang-kadang ya tadi ya, kadang positif, kadang negatif, gitu. Itu manusia.
Nah, di sini nanti anak-anak bisa lihat ya ayat-ayatnya. Kemudian ada lagi, kalau yang tarikannya terus ke bawah, jiwa itu ketarik duniawi, kompetisi, ingin cita-citanya itu bisa memperturuti hawa nafsu, itu namanya jiwanya nafs amarah bisu. Bisu itu jiwa yang selalu mengajak atau memerintahkan kepada keburukan. Jadi jiwa kita terus memerintahkan kita untuk berbuat keburukan gitu. Karena ini hawa nafsu ya. Hawa nafsu mengajak jiwa itu untuk melakukan keburukan dan nurut lagi si jiwanya. Orangnya nurut gitu. Nah ini duniawi. Nah kemudian kita harus berjuang supaya jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Jadi hanya jiwa yang tenanglah yang nanti kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Kalau yang lainnya itu akan ada perhitungan gitu. Nah, kenapa manusia nggak berhasil menumbuhkan pohon itu? Karena dia lebih sering ketarik oleh yang ke bawah. Gitu. Nah, Al-Quran itu menyelisihi jiwa-jiwa yang mengajak kepada keburukan dan juga yang goncang. Karena Al-Quran itu kan seperti, manusia itu seperti bumi yang terus bergoncang. Jadi tadi, kalau hidupnya nggak sesuai rencananya, goncang. Kalau ke depan nggak jelas, kepastiannya goncang. Selalu goncang manusia itu. Selalu resah, selalu khawatir, selalu kepikiran gitu ya. Gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak berhasil? Bapak cerita di sini bukannya 4 arah ya kan? Setan kan di situ. Dipertakuti dari arah depan. Oh, gimana kalau begini? Gimana kalau nanti kelihatan bodoh? Gimana kalau nanti malu-maluin? Gimana? Wah, orang jadi nggak berani gitu apa-apa. Dari belakang juga diuji tentang trauma kehidupan, tentang prestasi masa lalu yang membuat dia sombong, merasa dia lebih hebat dari orang lain, merasa garis keturunannya lebih mulia, merasa darah biru ningrat misalkan ya, merasa anak pejabat, macam-macam. Manusia itu hanya gara-gara masalah itu bisa merasa sombong. Kadang-kadang dari ketimbang pejabatnya sendiri, istri dan anaknya lebih sombong ketimbang pejabatnya. Karena gue anak pejabat loh, lu tahu nggak gue anak siapa gitu kan? Nah, jadi rata-rata manusia nggak mampu itu karena tadi si hawa nafsunya itu mengajak dia punya ambisi yang nggak sesuai dengan benihnya. Karena aku ingin jadi orang lain. Jadi kalau sekarang anak-anak lihat dari berbagai influencer yang ada, berbagai tren kultur yang ada, kita terus perlu role model gitu. Terus kita kalau sekarang mungkin dandanannya jadi ke Korea, ke Jepang gitu ya. Kalau zaman Bapak dulu ada film Lupus namanya. Ada heavy metal. Jadi kalau anak-anak masih mencari jati diri tuh, ada yang pakai jaket yang metal, rambutnya di ke atas-atasin gitu kan. Itu lagi mencari identitas sebenarnya, cuman karena contoh-contohnya kayaknya cool deh, kayaknya ini cool deh. Terus dia nyontoh kan. Dia saking banyak yang dia anggap cool, keren, dia akhirnya gayanya ngikutin itu gitu. Tapi sebenarnya itu proses pencarian jati diri. Jadi sebenarnya diri kita yang sesungguhnya itu ada bawaannya gitu. Nah ini, jadi nuansa agama atau akhlakul karimah itu fungsinya adalah menghidupkan fitrah. Jadi anak-anak bisa belajar tinggi, pinter, sains, pinter berbagai ilmu dunia, tapi akhlaknya tidak baik, maka bisa dipastikan tetap kehilangan fitrahnya. Jadi bahkan karena orang makin pinter itu rumusnya biasanya makin sombong. Orang makin pinter itu merasa pilihannya jadi bisa lebih banyak.
Karena aku pintar, aku bisa masuk kemana aja sebenarnya. Aku mah ikut tes di mana aja pasti lulus. Aku mah pintar katanya gitu ya. Tapi sebenarnya itu lebih susah mencari jati diri. Karena pintar itu akhirnya pilihannya banyak, dan pilihan yang banyak itu bisa membuat orang mana yang betul-betul dirinya, mana yang obsesinya kan. Tapi karena dia mampu, dia bisa ikuti semua. Tapi kalau orang yang aku mah nggak bisa ini, nggak bisa itu, aku hanya bisanya ini, kadang-kadang malah lebih selamat. Ya udah aja kerjain yang aku bisa, ambil jurusan yang paling aku dimudahkan. Kenapa? Karena aku yang lain, bidang yang lain agak susah. Kadang-kadang itu lebih selamat. Ya tapi bukan berarti nggak boleh pinter, harus pinter, hanya pinter secara akal, tapi juga pintar membaca apa-apa bahan baku yang Allah sediakan untuk kita. Meskipun pilihannya banyak, kita tetap memilih sesuai yang paling pas buat kita. Gitu. Dan aku nggak bisa jadi orang lain, aku harus jadi diriku sendiri. Gitu. Nah, nuansa agama atau akhlakul karimah itu sebenarnya fungsinya untuk mempertahankan fitrah. Jadi kalau anak-anak tahu di Al-Kausar kan tagline-nya adalah pendidikan penghidup jiwa. Supaya jiwanya nggak mati. Kalian diinstal nih, diajarin berbagai ilmu, kalian jadi pandai. Tapi PAI khususnya agama, itu dengan semua kepandaian itu, kalian tetap harus takwa ke Allah. Karena Allah yang lebih tahu format terbaik kalian apa. Kalian dikasih banyak ilmu, pilihannya jadi bisa banyak. Tapi kalian jangan lupa nanya ke Allah, ya Allah yang terbaik buatku yang mana. Itu fungsinya iman, itu fungsinya agama. Jadi itu agama akhlakul karimah adalah untuk mempertahankan fitrah itu. Bahkan ada hadisnya. Yang namanya akar itu adalah iman. Yang namanya batang dalam sebuah pohon itu adalah takwa. Yang namanya buah itu adalah kebaikan, hasanah. Buah takwa maksudnya. Nah, kalau anak-anak berbuah, yang harus keluar 3 itu. 1 ilmu, 2 akhlak, 3 amal. Jadi anak-anak, kalau seandainya imannya kuat, benihnya tumbuh, kemudian punya ketakwaan, hasil akhirnya, parameter keberhasilan yang dilihat adalah buahnya. Kok ini pohon mangga tapi buahnya durian gitu. Itu salah buah gitu. Pohonnya pengen jadi pohon lain gitu. Nah, kalau anak-anak kemudian menumbuhkan pohon dirinya, pohon mangga ya keluarnya buah mangga. Hidupnya ditanamnya di ada pH tertentu yang paling pas, ada musim tertentu yang paling pas. Jadi kita harus tahu habitat tanaman itu, ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, gitu ya. Nah kita itu paling teraktivasi itu dengan setting dan kondisi apa. Setiap orang berbeda. Kalau Bapak tipikalnya, kalau ditekan makin kuat, itu Bapak. Jadi hidupnya ditekan terus sama Allah. Ya. Jadi maksudnya Bapak itu bukan tipikal yang disiplin. Allah tahu, ya ini hamba yang satu ini agak kurang disiplin gitu. Jadi supaya dia terus tumbuh, hidupnya harus di bawah tekanan. Ada orang yang kalau ditekan dia crack under pressure, gitu ya. Dia nggak tahan dengan tekanan. Kenapa? Karena dia sudah tertib tipikalnya jiwanya. Jadi Allah tidak butuh mengkondisikan dia dengan takdir yang terlalu keras, karena dia udah tertib orangnya. Jadi Allah tuh akan memelihara tanaman ini. Jadi manusia itu tanamannya Allah. Allah akan memelihara setiap jiwa kita dengan takdirnya. Makanya kita tidak boleh mengutuk takdir, karena takdir itu sebenarnya alat untuk memperkuat jiwa setiap orang dengan kecenderungannya masing-masing. Allah yang lebih tahu. Kenapa takdir si A harus begini, takdir si B harus begini? Karena di balik takdir itu ada obat buat dia. Itu Allah. Nah jadi buahnya hasanah tadi, ilmu,
akhlak, dan amal. Kalau ilmu aja, akhlaknya nggak ada, amalnya nggak ada, berarti ada yang salah tuh dalam pertumbuhannya. Kalau hanya akhlak aja tapi nggak punya ilmu, ada yang salah juga. Jadi kalau orang itu berhasil menumbuhkan pohon dirinya, dia akan hebat di bidang itu, jiwanya akan luas, visinya juga akan jauh, dia kompeten, dan dia soleh, dia memperbaiki lingkungan. Dia akan ke situ, dia akan menjadi seorang hamba yang semakin kuat menolong agama. Itu yang pertama. Jadi jati diri adalah benih, adalah takdir Allah terhadap orang per orang, ada potensi bawaan. Itu kalau anak-anak lihat di Indonesia ada sekian pulau, ya dari mulai katakanlah ya ada Makassar, ada Kalimantan, Sulawesi, Bali, Aceh. Secara geografis membangun kompetensi yang berbeda masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka ditakdirkan hidup di alam yang berbeda dengan kita di Jawa Barat. Gitu. Jadi ada yang ahli pelaut, ada yang ahli petani, ada yang ahli hutan. Ya kenapa? Karena alamnya juga seperti itu. Kalau kita negara maritim, ya pulau yang banyak, gitu ya, banyak selat, banyak ini ya. Jadi seharusnya Indonesia teknologi kelautannya harusnya yang lebih maju ya. Teknologi pertaniannya kenapa? Karena tanah kita subur. Tapi kenapa kita lebih seneng ngegali batu bara, minyak, emas. Padahal tanpa mengambil yang di bawah, tanahnya subur, lautnya banyak gitu kan. Akhirnya lautnya dibiarin, hutannya dibabat, karena mau ngambil yang ada di bawah. Gitu. Jadi kurang mensyukuri yang alokasi kekayaannya gitu. Yang lebih cepat tinggal ngambil minyak, batu bara, itu lebih cepat nyari uangnya daripada harus pertanian lama, ngelola hasil bumi yang lain lama gitu. Padahal harusnya nggak begitu. Jadi orang harus membaca takdirnya itu. Nah ini bahkan Allah tulis perumpamaannya tadi yang pohon itu. Jadi di Quran surat Ibrahim ayat 25 sampai 26 di sini Allah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Perumpamaannya seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh dan cabangnya menjulang di langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Jadi anak-anak kalau berhasil menumbuhkan fitrah dirinya akan produktif dan akan menghasilkan banyak karya dan inovasi di bidang itu. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi pohon itu perumpamaan buat kita. Kita ngelihat pohon kan pohon aja, padahal pohon itu manusia. Nah kan kita susah ngelihat jiwa yang di dalam. Allah kasih kalau pohon tuh kayak gini, ada akarnya, gitu ya, ada daunnya, ada fotosintesis, ya kan makannya dari daun. Gitu. Jadi secara biologi pun kalau ditelusuri itu sebenarnya akan bicara tentang manusia. Kayak bumi aja, berapa persen air, berapa persen daratan. Komposisi tubuh manusia sama dengan itu. Makanya manusia disebut mikrokosmos, yang di luar makrokosmos. Gitu. Ya, jadi pohon adalah perumpamaan tentang diri kita. Kalau tanah benih yang baik ditanam di tanah yang tidak subur, mati juga. Kalau ditanam kemudian tidak dipelihara, tidak diberi pupuk, gitu ya, dibiarkan hamanya, nggak tumbuh baik juga. Gitu. Nah kemudian Allah juga menyebutkan di yang 26-nya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, akar-akarnya tercerabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Jadi kehidupannya nanti nggak tegak. Jadi
Kan Allah itu Al-Hayy yang maha hidup dan Qayyum yang maha tegak. Manusia itu tidak boleh hanya hidup, tapi harus tegak. Ya. Tapi ada manusia yang hidup tapi nggak tegak. Ya. Tidak punya kompetensi, tidak punya karakter, hidupnya bergantung pada orang lain, karena tidak berhasil membangun dirinya. Jadi dia hidup tapi dia jadi beban orang lain. Gitu. Nah, sementara manusia itu harus hidup dan tegak. Orang hanya akan tegak kalau mengerjakan sesuatu yang dimudahkan. Dia harus jadi paling ahli di bidang itu karena dia paling dimudahkan, paling dikasih gift di sana gitu. Itu yang seumur hidup anak-anak harus baca, Who Am I itu. Nah, kalau hari ini kan dikasih semua pelajaran, dikasih dibaca. Mana yang mudah, mana yang belajarnya, effortnya sangat tinggi, menguras energi tapi hasilnya nggak bisa maksimal. Mana yang belajarnya sedikit aja tapi kok kayaknya interest ke bidang itu terus dimudahkan. Jadi pendidikan kita itu adalah dalam rangka kenali Who Am I itu sebenarnya. Baik di SMA, nanti kuliah dan seterusnya. Bahkan kerjaan. Nanti kerja juga ada magang dan sebagainya, coba di perusahaan ini kok nggak cocok, nyoba di perusahaan ini, sampai ketemu, ini kayaknya yang paling pas deh dunianya buat aku gitu. Ya, jadi tapi kadang-kadang manusia itu kalau udah dapat kerjaan bagus gajinya, sayang mau keluar, padahal dia tersiksa karena nggak suka. Cuman kalau aku keluar, nanti belum tentu dapat kerjaan lain yang penghasilannya lebih baik. Gitu. Padahal dia akan menderita di situ, gitu. Karena bukan bidangnya. Gitu. Nanti ada orang lain yang bidangnya di sana sebentar aja langsung prestasinya tinggi, terus dia udah berjuang keras kok saya enggak. Waktu yang Bapak cerita ada kuda, ada bagal, keledai, ada mobil jeep, ada mobil sedan. Jadi setiap orang harus tahu dia di mana. Nah kemudian jadi itu. Terkait dengan jati diri, berikutnya kita akan melihat nanti tentang akhlak ya, anak. Jadi di sini kata akhlak ya, itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Al-akhlak ya, bentuk jamak dari al-khuluq, yang berarti tabiat, perangai, karakter atau kebiasaan yang tertanam dalam diri seseorang. Atau disebut rupa batin. Ini kan rupa lahir kalian nih. Kalau yang namanya akhlak tuh rupa batin. Jadi orang bisa rupa lahirnya indah, tapi rupa batinnya jelek. Karena goreng adat gitu. Gampang pundungan, cepat marah. Ya. Nah, kalau yang rupa lahir, itu udah begini tampilan yang nggak bisa dirubah kecuali operasi, tapi nggak boleh dalam Islam, ya kan? Tapi kalau sekarang orang kan nggak peduli, pengen cantik, pengen ini operasi itu dan lain sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya setiap orang itu sudah didesain itu sebenarnya. Bentukan setiap orang itu akan juga cerita tentang siapa dia di dalamnya. Karena karakter kita yang di luar itu juga pantulan dari jiwa sebenarnya. Nah, kalau rupa batin itu bisa diperbaiki. Kalau anak-anak belajar agama bisa memperbaiki rupa batin dari yang rupanya biasa aja jadi cantik, jadi indah, atau bahkan bisa jadi jelek. Nanti waktu di alam al-ba'ats, di alam kebangkitan setelah hari kiamat, kan manusia nanti meninggal masuk kubur. Kalau manusia meninggal masuk kubur itu, jasadnya kan terurai ke tanah. Ya, jadi manusia itu ada ruhnya, ada jiwanya, ada jasadnya. Kalau orang meninggal, itu ruhnya dicabut sama Allah. Antara si jiwa tadi dengan jasadnya itu lepas. Si jasadnya dikubur di tanah, si jiwanya pindah ke alam barzah. Si jiwa yang pindah ke alam barzah ini adalah
oknum yang juga waktu dari langit turun ke rahim ibu itu. Karena kalau janinnya ibu kan sudah tumbuhnya di dalam janinnya ibu, nggak turun dari langit. Tapi setelah 120 hari, dia mulai bernyawa karena jiwanya turun. Makanya ada proses akekah 7 hari akekah. Itu sebenarnya serah terima antara malaikat dan orang tua. Jadi kalau si 120 hari kandungan ibu ya, itu janinnya sudah sempurna, si jiwanya turun diantar sama malaikat yang banyak. Jadi ibu yang hamil itu dilindungi sama malaikat sebenarnya. Nanti pas 7 hari anaknya lahir, akekoh kan potong rambut tuh bayi. Itu si malaikatnya pulang, nyerahin, ini sekarang tanggung jawab kalian orang tua, kami balik lagi gitu. Jadi nggak ada yang, jadi kalau di Islam itu ada doa, ada ritual, itu semua itu ada hakikatnya. Nah si jiwa itu waktu bayi itu dalam keadaan bersih gitu. Rupanya rupa sempurna lah, manusia awal. Tapi dia bisa lebih cakep lagi dewasanya kalau iman dan takwanya nambah gitu. Nah cuman ketika tadi orang meninggal, rupa batinnya jelek, nanti setelah dari alam barzah, kan kita di alam barzah itu kan nunggu kiamat ya. Jadi sekarang sorganya belum dibuka, ya, sorga belum dibuka. Jadi semua orang dari zaman awal sampai hari ini, itu semuanya lagi nunggu di alam barzah. Ya. Cuman di alam barzah ada yang disiksa kubur, ada yang nikmat kubur, bedanya itu. Ada yang ngaji, ada yang belajar di sana itu ya. Nah, tapi ketika nanti hari kiamat, kan trompet pertama kan alam semesta digulung, hancur semua. Semua mati. Trompet kedua, semua dibangkitkan lagi. Nah, waktu trompet kedua, hari kebangkitan, kalau tadi kan jasadnya udah nggak ada di dunia. Yang masuk ke alam kubur kan hanya jiwanya. Waktu hari kebangkitan, trompet kedua, itu dibalikin lagi jasadnya. Tapi jasadnya, cetakannya sesuai rupa batin. Jadi kalau rupa batinnya itu buruk, nanti cetakan jasadnya itu jadi nggak beraturan. Itu jadi manusia akan dibangkitkan dengan jasad baru sesuai dengan amal, sesuai dengan rupa batinnya, gitu. Jadi agama itu luas, anak-anak, gitu ya. Iya. Jadi dicetak lagi, tapi cetakannya itu ya sesuai dengan rupa batin. Makanya kita berjuang di dunia itu supaya memperbaiki akhlak. Dengan ilmu kita itu bukan malah jadi orang yang sombong, jadi orang yang egois. Makanya di Islam kan belajar bayar zakat, belajar infak, belajar sedekah, belajar berbagi. Kalau kita lebih pandai dari orang lain, kita membantu orang lain. Karena Allah itu hanya menguji. Kalau orang dikasih lebih kira-kira bermanfaat atau malah menyombongkan diri gitu. Nah ketika kita kemudian dengan semua pemberian Allah itu melakukan banyak kebaikan, itu justru menjadi reward buat kita nanti. Nah jadi itu rupa batin ya anak-anak. Tadi intermezzo keliling-keliling sedikit. Terus kalau dalam istilah para ulama, akhlak adalah sifat yang menetap dalam jiwa sehingga melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Jadi kalau misalkan tadi si akhlaknya itu terbentuk baik, anak-anak itu berbuat kebaikan itu nggak berat. Ada orang yang susah langsung cepet nolong gitu. Ya. Tapi kalau misalkan itu tidak terbentuk, terbiasa, kadang-kadang mau berbuat baik pun kita mikir dulu, malu nggak usah deh, ntar aja atau apa gitu. Jadi akhlak itu perlu dibentuk supaya ketika kita melakukan
perbuatan itu mudah. Tapi kalau akhlaknya buruk, berbuat buruk pun mudah gitu. Kalau orang yang beriman, misalkan mau nyontek, mau curang, mau bohong, itu udah konflik batin dulu dianya. Aduh, nggak enak nih rasanya kalau bohong, gimana ya kalau ketahuan, terus kok perasaan tuh kayak dosa, kayak nggak ini gitu ya. Tapi kalau yang udah sekali bohong, 2 kali bohong, 3 kali bohong, udah putus urat malunya gitu, jadi cuek gitu. Nah manusia itu anak kebiasaan. Kalau dia biasa melakukan keburukan, lama-lama urat saraf berbuat keburukannya udah hilang. Ya, tapi kalau di awal belum pernah, pasti takut-takut. Ya, kalau mau berbuat curang, takut-takut. Kenapa? Karena baru pertama kali. Kalau udah sekali, 2 kali, nah udah santai gitu. Nah itu manusia itu harus membiasakan yang baik supaya ketika mau berbuat buruk pun meronta-ronta nih si dada kita itu. Nah Imam Al-Ghazali mendefinisikannya akhlak sebagai suatu kondisi yang tertanam kuat di dalam jiwa yang darinya melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Gitu. Jadi kalau semakin baik akhlaknya, udah nggak ada dalam kamusnya keburukan. Nggak ada kamusnya ngerendahin orang. Nggak ada dalam kamusnya berlaku sombong. Nggak ada dalam kamusnya dendam, misalkan ya. Tapi karena memang dari awal sudah kebaikan itu akan menghapus keburukan. Nah, jadi kita perlu membiasakan dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya kalau anak-anak lihat, lingkungan itu bisa 80% mungkin ya berpengaruh itu. Jadi orang sudah selesai kuliah, idealis, masuk ke tempat kerja yang tempat kerjanya korup. Dia mau berlaku jujur, gak enak sama senior. Karena seniornya semuanya curang kan. Terus kamu sok bersih, sok suci, sok apa, anak baru, sok ngerti. Nah dia tertekan tuh awalnya. Oh nggak betah, nggak ini, kok gini ya kondisinya. Tapi kalau dia lama di situ, lama-lama dia kebawa. Gitu. Itu jadi semacam norma, nanti kalau ada orang baru harus ditatar lagi supaya gampang curang gitu. Supaya curangnya berjamaah gitu. Tapi kalau orang masuk ke lingkungan yang baik, itu dia berbuat salah jadi aneh. Karena orang di sana nggak ada yang gitu kan. Lama-lama dia kebawa gitu. Makanya lingkungan tuh sangat penting gitu untuk membentuk kebiasaan. Jadi akhlak yang baik tidak hanya tampak dalam hubungan seorang hamba dengan Allah, tetapi juga dalam hubungannya dengan sesama manusia, lingkungan bahkan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang hubungannya baik dengan Allah, itu dengan manusia lain akan terlihat. Kenapa? Karena malu. Allah udah banyak berlaku baik ke aku, kok aku gini ya ke orang lain gitu. Allah banyak menutup aibku, banyak memaafkan kesalahanku, tapi kok aku kalau orang salah dikit susah memaafkannya. Tapi kita pengen Allah itu pemaaf ke kita, tapi kita ke orang lain nggak mau gitu. Jadi malu ya ke Allah gitu ya. Akhirnya kita berlaku baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berlaku baik kepadamu. Ada ayatnya. Karena akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Makanya Rasulullah itu di atas khuluqul azim, akhlak-akhlak yang agung. Gitu. Itu ya sebagai suri uswah ya, suri tauladan. Nah ini ayat tentang Rasulullah sebagai suri tauladan. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh bagimu pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik, uswatun hasanah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kebahagiaan di hari akhir, serta orang-orang yang banyak mengingat Allah, yang banyak berzikir.
Kenapa Bapak highlight yang banyak mengingat Allah? Karena ada ayat berikutnya. Di Quran Surat Al-Hasyr, ayat 19, dikatakan, dan jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri atau jiwa mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita melupakan Allah, kita dibuat lupa terhadap keutamaan diri kita sendiri. Siapa benihnya kita, apa tujuan kita diciptakan, bidang apa yang paling dimudahkan. Itu informasinya ada di sisi Allah. Kalau kita baik perilakunya, maka Allah akan memberikan informasi tentang siapa kamu. Ya, kalau enggak ya gitu, dia akan kehilangan dirinya dan hidupnya akan susah di dunia dan juga di alam berikutnya. Nah, ini terakhir di Quran Surat Al-Ahzab juga ayat 72. Ini tentang amanah yang dipikul manusia. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat atas langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikulnya dan merasa takut daripadanya dan memikulnya lah manusia. Sesungguhnya ia amat zolim dan bodoh. Jadi manusia amat zolim dan bodoh. Zolim dan bodoh itu artinya tadi, karena waktu lahir itu kan dia tertutup. Nah, cara dia untuk membuka kezoliman, zulumat itu cahaya yang tertutup. Zulumat itu kegelapan maksudnya. Kan tadinya waktu bayi itu bercahaya, cuman ketika udah mulai ada keinginan, mulai berbohong, mulai khawatir, tertutup si jiwanya itu. Nah, karena dia tertutup tadi, dia jadi terhalang oleh pengetahuan yang sesungguhnya. Makanya ada Al-Quran. Gitu. Dengan Al-Quran itu kita membaca, oh ternyata gini ya, ternyata gitu ya. Padahal sebenarnya dulu waktu bayi jiwanya tahu. Cuman akalnya kan belum siap. Kalau sekarang akalnya siap, jiwanya yang lumpuh, kebalikan. Nah, sekarang kita ingin menghidupkan lagi si jiwa dalam akal yang sudah kuat. Gitu. Jadi manusia itu harus membuka hijab dirinya dan kebodohannya dengan tadi, dengan cahaya Al-Quran. Nah, berikutnya untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas 2 akhlak. Ya. Yang satu adalah tentang sidik ya. Tentang jujur dalam perkataan, perbuatan dan niat. Yang kedua tentang amanah. Menjaga kepercayaan dan menunaikan tanggung jawab. Ini sangat penting sidik dan amanah ini karena bahkan seorang pedagang pun ada hadisnya. Seorang pedagang yang benar dan amanah akan ditempatkan bersama-sama para nabi, sidikin, syuhada. Padahal itu pedagang. Jadi melalui bidang masing-masing, kalau dia sidik dan amanah di situ, dia bisa menghantarkan dia untuk bersama orang-orang yang Allah beri nikmat melalui kebidangannya itu. Baik, itu aja anak-anak. Jadi untuk hari ini, selanjutnya kalau ada diskusi dan pertanyaan, boleh. Selesai dari Bapak. Kalau ada, ya. Belum tahu kita sanggup atau enggak, tapi kita kayak jangan respon dulu lah gitu, dari orang itu. Oh iya, iya gitu. Tapi orang itu kayak belum percaya gitu kita. Tapi kita bilang bilang kayak itu kayaknya belum tentu juga aku sanggup atau enggak nih jawabnya. Kalau kata Al-Quran kita harus bilangnya insya Allah. Jadi kalau di kita, insya Allah itu gimana nih insya Allah itu benar atau enggak? Insya Allahnya iya atau enggak gitu ya.
Padahal di Al-Quran itu jangan engkau mengatakan akan melakukan sesuatu esok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah. Karena bisa jadi Allah besok mengirimkan urusan yang lebih lurus. Jadi gini, misalkan kita nerima undangan, ya, kan itu amanah juga ketika diundang datang gitu. Kita mengatakan insya Allah gitu. Tapi pada hari hanya ternyata ada urusan lain yang mendadak harus kita lakukan ya. Sehingga kita nggak datang gitu. Karena kan insya Allah itu kan jika Allah mengizinkan ya. Jadi makanya tadi kayak misalkan kita belum tentu mampu gitu. Kita mengatakan tolong jaga ya amanah insya Allah gitu. Nah tapi insya Allah itu bukan perkataan main-main sebenarnya. Ya kita mohon juga kepada Allah agar diberi kemampuan kalau memang amanah itu betul-betul sesuatu yang sangat penting gitu ya. Tapi manusia itu kan terbatas kemampuannya gitu. Jadi orang Islam nggak boleh mengatakan ya pasti deh besok gua. Dia harus mengatakannya insya Allah gitu. Karena kalau dia nggak mengatakan insya Allah, kalau dia ingkar janji jadi ada konsekuensi. Tapi kalau insya Allah itu kita mengupayakan iya kecuali nanti ada halangan tertentu gitu kan ya. Itu ke sana. Jadi tapi coba dikembangin sama Nela. Maksudnya tadi kita belum tahu kita mampu atau enggak ya. Ininya adalah insya Allah sih sebenarnya. Ya kita melakukan sesuai dengan yang kita mampu. Sama dengan kamu nanti sabar ya kalau terima pengumuman gitu ya. Terus kita bilang insya Allah. Ternyata entah lulus entah enggak gitu kan ya. Kan kita nggak tahu ya gimana kita menyikapinya nanti kan gitu kan ya. Tapi artinya kita berusaha dulu. Oh kita kan ini pasti ada maksudnya dan sebagainya. Oh tapi ternyata sedih juga. Oh ternyata ini juga. Ternyata nggak mampu sabar nih gini. Tapi kan kita melakukan yang sesuai kita mampu. Nah di sana kita mohon ya Allah beri hamba kesabaran yang lebih, beri hamba pemahaman, hikmah di balik kenapa misalkan ternyata takdirnya nggak sesuai yang saya bayangkan. Ada kebaikan apa sih sebenarnya? Supaya saya tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini buruk. Karena aku tuh belum ngerti sebenarnya. Karena aku tuh pengennya yang itu. Tapi kenapa Allah kasihnya yang ini kan? Nah itu kita manusia itu harus selalu begitu. Ya gitu, insya Allah tadi. Ada lagi? Ya, saya. Kalau misalnya ngomongin Habis ini biru. Nah. kalau ngomongin soal fitrah itu kan dia tuh sebenarnya kayak benih kan. Nah benih itu dia tuh bisa ngebawa banyak potensi. Nah tapi apakah semua potensi itu bisa tumbuh semua? Itu gimana? Sebenarnya benih itu membawa banyak potensi, tapi menjurus kepada satu bidang spesifik. Jadi gini dikatakan, manusia itu polimet katanya, boleh ngerti banyak hal, tapi keahliannya itu harus fokus di sebuah bidang. Jadi bukan berarti kemudian kalau kita ahli di sebuah bidang terus kita nggak ngerti yang lain gitu ya. Tapi secara pengetahuannya banyak, karena apa? Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik saja misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya gini. Kalau dulu teman Bapak, zaman dulu waktu Bapak masih SMA ya, zaman dulu masih kayak ada franchise kayak fast food ya, kayak McDonald, KFC gitu ya. Dulu itu kan ditawarin siapa yang mau beli license-nya, mau buka McD gitu. Jadi dulu dijual tuh license-nya. Terus calon yang pemilik itu di training sama McDonald gitu. Dia harus masuk kursus 6 bulan dari mulai bersihin toilet, goreng kentang, jadi kasir gitu ya.
ngelayanin jadi waiter dan sebagainya. Ada programnya selama 6 bulan. Setelah itu jadi manajer, jadi supervisor, jadi direktur, sampai jadi owner. Jadi gini, kalau jadi owner ya harus ngerti semua. Meskipun nggak detail, tapi dia harus ngerti standar pembersihan goreng kentangnya gimana, preparation foodnya gimana, standar kebersihan ruangan gimana. Karena nanti kan dia akan ngawasin banyak orang yang bekerja di bawahnya ya. Nah jadi anak-anak juga kadang-kadang dalam kehidupan kita Allah perjalankan belajar ini dulu. Jadi kayak kurikulum kehidupan itu. Tahun ini kurikulumnya ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, terus sampai udah selesai. Nah kamu sekarang pantas jadi ahli ini gitu. Jadi Allah tuh memperjalankan. Nah jadi potensinya harus banyak gitu, tapi semua akan mengkerucut kepada sebuah kebidangan yang kokoh gitu. Jadi kalau seorang pemimpin, dia nggak bisa hanya ngerti manajemen, dia harus ngerti manusia juga, dia harus ngerti sejarah juga. Karena untuk jadi seorang leader yang baik, dia harus punya visi. Dia belajar sejarah, dia belajar tentang manusia, tentang teori kepemimpinan, tentang manajemen, tentang ngatur orang, kan dia harus banyak yang dianya. Tapi itu semua potensi-potensi itu untuk mengantarkan dia untuk mengerjakan satu tugas yang spesifik ke depannya. Apanya itu yang kita semua sedang menanti. Semoga kebaca tuh tema hidupnya gitu. Jadi betul potensi itu harus ditumbuhkan semua sebenarnya, gitu ya. Cuman kan masalahnya yang Bapak bilang, kalau koin itu ada dua sisi. Kalau dia tuh leadershipnya kuat, orangnya berani, orangnya dominan, kadang-kadang nggak mau kalah, kadang-kadang merasa paling benar, gitu kan. Nah, nanti potensi yang negatif itu yang harus ditekan supaya yang positifnya aja yang berkembang gitu. Jadi kadang-kadang orang itu potensinya banyak, tapi karena sifat negatifnya itu nggak bisa dikendalikan, jadi luntur juga ke potensinya itu. Nah, pinter sih, tapi orangnya susah kerjasama. Gitu. Ya, iya sih orangnya pengetahuannya luas, tapi sombong. Gitu. Jadi orang semua menjauhi gitu. Jadi orang itu lebih nggak usah yang terlalu pinter, tapi gampang kerjasama gitu ya. Enak diajak kerja bareng, karena kerja sendiri sama kerja bareng pasti kalah kerja sendiri. Satu orang pinter dengan orang yang biasa aja tapi bisa bekerja berkolaborasi dengan baik, bisa mengalahkan yang pinter. Kalau anak-anak senang olahraga, kalau ada 2 klub ya, entah itu sepak bola, entah itu basket, apapun. Kalau satu grup atau satu tim isinya superstar semua, lebih susah ngelolanya karena ego semua kalau superstar itu. Masing-masing pengen kelihatan paling hebat, paling tampil. Yang di sini biasa aja tapi formasinya kompak. Ya, mereka belajar main bersama. Yang isinya superstar tuh bisa nggak ada kalah bersaing. Gitu. Karena prinsip hidup kan keutamaan diri tapi juga harus memahami keutamaan orang lain. Karena tidak ada orang yang serba bisa. Kita mudah di ini tapi saya nggak mudah di sini. Oh, si ini mudah kalau yang itunya. Gimana kalau kita bekerja sama? Kamu ngerjain yang kamu dimudahkan, aku yang dimudahkan. Kita sama-sama punya goal, kita raih itu bersama, itu akan lebih mudah. Gitu. Jadi potensinya harus dikembangkan kecuali potensi negatif. Gitu. Biru? Ada 2 pertanyaan, Pak. Ya. Jadi kan tadi lo bilang kalau ada garis takdir. Nggak apa-apa jadi latar background. Backgroundnya biru. Yang telah dijelaskan, Ah. yang telah dibuat sebelum penciptaan malam itu 50.000 tahun sebelumnya dibuat sekarang
Iya. Dan pastinya juga dengan kemampuan itu kita bisa melihat masa depan. Iya. Sampai kita udah melalui hidup itu udah berakhir, udah kiamat, pasti ujungnya dia bakal tahu gitu. Bahkan ada juga katanya dikatakan bahwa ada sekelompok wanita itu lebih banyak masuk neraka gitu. Berarti kan itu berasal dari Allah yang Maha Tahu gitu. Iya. Jadi apa ya, maksudnya pertanyaan itu ibarat saya tuh udah coding robot gitu. Dan saya juga tahu dia bakal jalannya kemana. Tapi nah itu gimana gitu. Sama kayak apa ya, untuk apa gitu kita diciptakan kalau misalkan atau gimana ya, untuk apa kita diberi pilihan kalau misalkan Allah itu udah tahu kalau misalkan ujungnya seperti apa. Dan pertanyaan kedua, saya kapan kuisnya? Iya. Oke. Nanti Bapak siapin kuisnya. Insya Allah minggu depan ya. Iya, jadi Allah menguji juga sebenarnya. Jadi gini, karena makanya Al-Quran itu yang penting kita baca ya. Karena Al-Quran itu memuat tentang bagaimana polisi atau kebijakannya Allah gitu. Jadi misalkan tadi yang Biru tanya, ada hadis begini, sesungguhnya setiap orang itu sudah disiapkan tempatnya di sorga ataupun di neraka gitulah ya. Gitu. Tapi sebenarnya ada hadis lain gitu. Jadi kita nggak bisa hanya kalau hadis itu ada konteksnya. Jadi harus riwayatnya lengkap, lihat waktu itu Rasulullah menyampaikan dalam konteks apa gitu. Ketika orang cuma nyomot satu, kadang-kadang dia jadi salah mengartikan gitu. Allah pun di dalam Al-Quran tuh nggak bisa diambil sepotong-sepotong dijadikan dalil untuk berdebat. Karena di Al-Quran itu konteksnya Allah lagi bicara ke orang beriman, orang kafir, ke siapa lagi menegur dengan kasih sayang, menegur karena marah, karena kekufuran tuh. Nah kadang-kadang orang cuma ngambil satu gitu. Saking luasnya ya pengetahuan agama itu. Nah jadi dikatakan gini, jadi satu sisi orang mengatakan terus buat apa beramal, karena Allah itu sudah menentukan siapa yang di sorga dan siapa yang di neraka kan gitu. Tapi kemudian ada hadis lain yang mengatakan bagi siapa yang Allah tentukan menjadi penghuni sorga, maka Allah akan memudahkan dia untuk mengamalkan amal-amal penghuni sorga. Barang siapa yang Allah tadi ya tentukan sebagai penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Gitu. Jadi itu jadi membingungkan kadang-kadang di kita. Jadi manusia itu sama dengan yang Bapak bilang, takdir itu bisa dirubah dengan doa sebenarnya. Gitu. Jadi kalau yang namanya takdir Allah itu disebutnya tirai. Ya kalau tirai itu nggak kayak dinding. Kalau dinding kan Bapak nggak bisa geser ya kalau dinding. Tapi kalau tirai kita bisa geser. Atau sederhananya gini Bapak Jan. Kalau Biru misalkan rafting ya. Atau arum jeram lah gitu ya. Ada sungai. Sungainya lebarnya 5 meter. Yang namanya sungai itu ada batuan ya. Ada area yang berbatunya, ada area yang enggak kan. Nah ketika kita mengarungi sungai takdir kehidupan kita, sungai itu yang 5 meter, kita mau pilih ke yang banyak batu, pasti ketabrak-tabrak. Atau kita manuver ke yang nggak ada batunya gitu. Jadi yang Allah sudah desain itu sebenarnya rutenya, tapi di dalam rute itu ada sekian opsi, ada yang berbatu, ada yang enggak gitu. Bahkan kalau ada batunya dikatakan sedekah itu mencegah bala, mengangkat batu. Batu itu kan ujian dalam kehidupan sebenarnya, perumpamaannya. Jadi orang yang banyak bersedekah, ujiannya itu dibuat ringan dalam kehidupan. Nah jadi Allah
manusia memang diberi pilihan, karena takdir itu bukan berarti dia sudah ditentukan di neraka atau enggak. Tapi gini, setiap manusia punya 2 rumah, satu di sorga, satu di neraka. Setiap kita udah punya 2 rumah. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang membangun rumah sorganya dan menghancurkan rumah nerakanya. Itu ada hadisnya begitu. Jadi Bapak punya rumah di sorga dan neraka. Allah udah tahu kamu mau pilih yang mana gitu. Nah, kalau kamu di dunia ini berjuang untuk terus membesarkan rumah sorga dan rumah nerakanya kamu hancurin, ya kamu di sana nanti ujungnya gitu. Jadi bukan sesuatu yang Allah sudah tentukan ini di sorga dan neraka, kemudian dia mau melakukan apapun pasti masuk sesuai itu, enggak. Manusia enggak begitu. Ya kira-kira gitu tuh. Tanya lagi. Berarti itu juga membuat paradoks kalau Allah itu nggak tahu, kayak dia melepas kebebasan manusia, jadinya dia nggak tahu atau gimana? Allah itu kan sifat dominannya itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi maha kasih sayang itu. Jadi Allah manusia itu Allah itu tidak menciptakan manusia itu untuk sia-sia kemudian sudah di-prefix gitu ya. Harus masuk surga atau neraka, tapi ada pilihan itu sebenarnya. Bukan Allah nggak tahu, tapi di sisi itu tuh Allah tuh ngasih pilihan memang. Ya manusia mau Allah udah ngasih dua destinasi dan manusia disuruh memilih gitu ya. Dan ketika seseorang itu misalkan tadi ditentukan ke sebuah titik tertentu, tapi kemudian dia berdoa kepada Allah, itu akan merubah. Jadi gini, Allah itu nggak diikat oleh takdir. Jadi gini, kalau Allah sudah menentukan takdir ini itu, berarti Allah itu harus main dengan hukum takdir gitu. Ya, karena si ini sudah ditakdirkan untuk masuk neraka. Berarti mau dia berbuat baik, mau dia gimana pun, nggak bisa dirubah. Allah itu di atas hukum takdir gitu maksudnya. Ya kalau Allah sudah membuat ketentuan, Allah bisa merubah. Karena hukum takdir itu di bawah Allah gitu. Ya seperti itu, Biru. Jadi makanya manusia itu kan manusia yang selamat adalah yang hidup di antara 2 rasa, harap dan cemas. Gitu. Memang bahkan dikatakan begitu, manusia itu supaya selamat harus di antara 2 rasa. Dia harus punya harap, gitu ya. Yakin bahwa Allah, asal kita usaha, Allah tuh pasti bisa merubah, gitu kan ya. Nah, tapi di sisi lain, kita khawatir, jangan-jangan amal kita kurang gitu. Kalau amal kita kurang gimana nih gitu. Tapi kita harus punya harap, kalau amal kita kurang, tapi Allah kan maha pemaaf. Gitu. Ya, kenapa? Karena kalau orang terlalu berpegangannya kepada roja, harap, dia akan merasa yakin. Aku udah beramal banyak, aku udah sholat, aku udah banyak sedekah, pasti aku mah masuk surga, katanya gitu. Padahal setan kan masuknya dari mana? Beramal silakan, tapi ria dimasukin. Ya ingin dipandang orang, ujub, merasa diri lebih baik. Jadi alam syaitan tuh pandai menghapus amal. Ya orang yang melakukan banyak kebaikan, tapi karena sama syaitan dia terus aja beramal, tapi kita buat dia merasa baik. Gitu. Nah itu jadi hilang si amal itu. Nah manusia, makanya amal yang paling aman kan yang ikhlas. Gitu. Nah jadi manusia nggak boleh terlalu yakin dengan amalnya. Gitu. Makanya kalau ada hadisnya gini, kalau kamu datang kepada Allah dengan membawa amal-amalmu, maka Allah akan datang membawa timbangan katanya.
Oh coba ya Allah, aku tuh banyak bantu orang, sholatnya rajin, ini dan itu. Oh gitu, kata Allah tuh. Coba ditimbang antara amal kamu dengan tadi ya, kesalahan kamu, banyak hal yang belum kamu syukuri, mana yang lebih berat timbangannya. Kita nggak akan menang. Makanya dikatakan, Rasulullah mengatakan tidak ada satu orang pun yang masuk surga dikarenakan amal-amalnya, tapi dikarenakan rahmat Allah. Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Ya, aku juga demikian. Jadi tadi sebenarnya pertanyaan yang membuat kita gimana menyikapinya gitu. Ya. Karena Allah itu bisa merubah gitu. Ya gitulah. Ya. Ya, tapi intinya poinnya Biru bagus. Berarti Allah nggak tahu nggak, Allah bisa merubah. Gitu. Karena hukum takdir itu nggak berlaku buat Allah. Allah yang mendesain. Seseorang yang kemudian yang paling di ujung itu yang paling dilihat Allah itu siapa yang paling besar rasa harapnya sebenarnya. Ya, jadi ketika orang mengatakan kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah, buat apa kita beramal gitu. Tapi itu seakan-akan menguji kita gitu. Ya, kita nggak boleh berpegangan pada itu. Ya, kita harus berjuang. Yang Bapak bilang itu ya dulu, ada seorang beriman dengan seorang yang tidak percaya Tuhan berdebat gitu kan. Terus orang yang tidak percaya Tuhan mengatakan setelah kematian itu nggak ada lagi kehidupan, nggak ada siksa, nggak ada apa. Pokoknya semua mati itu udah happy lah. Kalau udah mati itu orang kembali ke sumbernya katanya. Terus kamu ngapain sholat, kamu ngapain ibadah, melakukan kebaikan. Percuma dong udah banyak melakukan kebaikan, nanti mati nggak ada konsekuensi apa-apa gitu. Terus kata yang sufinya, oke, katanya, nggak apa-apa sih aku tetap melakukan. Kalau teori kamu benar, berarti aku aman katanya. Tapi kalau teori kamu salah, aku yang aman, kamu yang nggak aman gitu kan. Dia bisa mengatakan begitu. Ya gitu, Biru. Selesai? Alhamdulillah. Ya, makasih anak-anak.